Rasulullah waktu itu ketika ketinggalan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, maka diawali dengan iqamah lalu sholat zuhur. Setelah iqamah selesai, sholat zuhur selesai, iqamah lagi, terus melakukan sholat asar. Sholat asar selesai, iqamah lagi, melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, melakukan iqamah lagi, mengumandangkan iqamah, melakukan sholat isya berurutan. Wali anna li'lami bil waktu, karena azan itu adalah untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, maka tidak dikomandangkan azan pada saat malam itu tadi. Kalau mau sholat di jamak seperti tadi, waktunya sudah lewat, terus sholatnya jam 12 malam terus azan, itu tadi yakin rame masjid, penuh masjid itu nanti orang pada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang azan dan iqamah, dan kali ini kita masih meneruskan tentang azan dan iqamah. Kemarin telah disampaikan sebuah hadis, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andaikan manusia itu tahu apa yang ada di balik panggilan azan, maksudnya andaikan manusia itu tahu apa manfaatnya mengumandangkan azan, apa pahalanya mengumandangkan azan, apa upahnya dari Allah mengumandangkan azan. Wasofil awwali, andaikan manusia tahu betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat dan berada di shaf depan. Jadi yang tidak boleh mempersilahkan orang lain duluan, kalau kita bisa, itu cuma satu, yaitu ketika sholat. Maka ketika sholat itu masing-masing kita berhak untuk memperoleh shaf yang terdepan. Karena shaf terdepan itu bukan main besar pahalanya. Maka pahala yang besar itu jangan dikasihkan kepada orang, tapi itu pun juga tidak boleh menyakiti orang. Untuk memperoleh shaf terdepan, kemudian lantas disakiti orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memperoleh shaf depan, itu juga tidak boleh. Menyakiti orang itu hukumnya adalah haram, maka tidak boleh yang baik itu didapat dengan cara yang haram, maka hasilnya menjadi haram yang seperti itu. Nah, andaikan orang tahu betapa besarnya pahala orang yang sholat berada di shaf terdepan, maka andaikan memperoleh shaf terdepan itu dengan undian melempar anak panah, atau andaikan memperoleh kesempatan azan itu adalah melalui undian dengan melempar anak panah, niscaya orang-orang itu akan berlomba-lomba dengan melempar anak panah. Siapa yang paling jauh itu nanti yang akan azan. Siapa yang paling jauh itu nanti yang ada di shaf terdepan. Andaikan seperti itu, pasti orang akan berlomba-lomba.
Gampangnya begini, andaikan di saf terdepan ini ada jumlahnya 50 orang, saf terdepan ini. Kemudian di saf terdepan ini masing-masing satu orang itu disediakan duit 100 juta. Saya yakin itu berlomba-lomba untuk memperoleh saf terdepan supaya mendapat duit 100 juta itu tadi. Masalahnya apa yang Allah berikan itu tidak nampak, sehingga selalu mempersilahkan orang lebih depan. Boleh mempersilahkan orang lebih depan, tapi kita juga berada di depan. Ayo ke depan, sama-sama ke depan, begitu. Jadi sesuatu yang tidak boleh mengalah itu adalah memperoleh saf terdepan. Bukan berarti kalau kita ingin mendapat saf terdepan terus kemudian menyikut orang supaya di saf kedua, tidak. Ketika di depan itu masih ada, ya masuk. Ketika sudah tidak ada, ya kita saf kedua. Kalau di depan masih ada, kita sudah berada di saf kedua. Yang di belakang kita tarik, ayo maju ke depan untuk memperoleh sama-sama kebaikan itu. Andaikan manusia tahu itu, niscaya mereka akan berebut. Selanjutnya, faslun fasal, wahuma sunnatani. Adzan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnah. Azan itu sunnah, iqamah itu sunnah. Jadi sholat boleh tidak azan, sholat boleh tidak iqamah. Tapi sholat boleh azan, sholat juga boleh iqamah. Karena iqamah itu hukumnya adalah sunnah. Wa min ashabina man qala, tetapi ada ulama Syafi'iyah yang lain. Maksudnya adalah ulama Syafi'iyah ini ulama yang bermadhab Syafi'i, tapi yang lain, ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat huma fardun min furudil kifayati. Azan dan iqamah itu hukumnya adalah fardu, tetapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada satu orang yang melaksanakan, maka gugur kewajiban satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Kalau di kampung ini sudah ada yang mengumandangkan azan satu saja, maka yang lain itu sudah terpenuhi kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat mayat. Kalau di satu kampung sudah ada satu orang datang menyolati mayat itu, maka gugur satu kampung itu kewajiban melaksanakan sholat mayat. Tapi kalau nggak ada satupun yang datang, satu kampung berdosa semua. Itu disebut dengan fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu setiap orang harus melakukan. Sholat subuh fardu ain, sholat zuhur fardu ain, sholat asar fardu ain, sholat maghrib fardu ain, sholat isya fardu ain. Nggak boleh diwakilkan. Tolong ya, kamu saja yang pergi ke masjid sholat maghrib, aku nitip saja, salam sama malaikat. Yang seperti itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena sholat 5 waktu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Wa in ittafaqa ahlu baladin au ahlu suka'in ala tarkihima, andaikan satu penduduk kampung atau satu penduduk daerah sepakat semuanya untuk tidak mengumandangkan azan dan iqamah, qutalu alaihi, maka penduduk kampung dan suatu daerah itu harus diperangi. Ini pendapat yang kedua, karena dianggap azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Andaikan tidak mengumandangkan azan, tidak mengumandangkan iqamah, dan mereka sengaja menghilangkan itu, maka qutalu alaihi, mereka itu wajib diperangi, wajib diingatkan itu. Li'annahu min syiaril islami, karena azan dan iqamah itu adalah salah satu dari syiar Islam. Maksudnya apa? Biar kelihatan di kampung itu ada agama namanya Islam, maka dikumandangkan azan. Kalau di satu kampung itu ada masjid, berarti di kampung itu ada yang beragama Islam. Andaikan di kampung itu tidak ada masjid, hanya sebuah tempat tidak seperti masjid pada umumnya, lalu dikumandangkan azan, inilah namanya syiar.
Jadi azan yang kita komandangkan sehari semalam 5 kali itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu merupakan syiar Islam. Dan mensyiarkan Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga memerintahkan biar orang tahu kalau di situ ada tempat untuk melakukan sholat berjamaah. Fala yajuzu ta'tilahu, maka azan dan iqamah itu tidak boleh diabaikan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi sunnah. Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan rugi, tapi tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Yang kedua ini fardu kifayah. Kalau satu penduduk kampung sengaja untuk tidak melaksanakan azan dan iqamah, maka satu penduduk kampung itu boleh diserang, boleh dimusuhi, boleh diperangi. Ini pendapat yang kedua. Wa qala Abu Ali bin Khairan, dan menurut Abu Ali bin Khairan, wa Abu Sa'id al-Istikhari, dan juga Abu Sa'id al-Istikhari, dua ulama ini berpendapat huwa sunnatun. Azan dan iqamah itu hukumnya sunnah. Illa, tetapi kedua ulama ini mengecualikan. Jadi bisa sunnah, bisa wajib. Illa, katanya begitu. Illa fil jumu'ati, kecuali di hari Jumat. Maksudnya kecuali sholat Jumat. Azan dan iqamah itu sunnah kecuali sholat Jumat. Jadi artinya azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya sunnah kecuali azan Jumat. Fa innahu min faraidil kifayati fiha. Azan di waktu sholat Jumat di hari Jumat itu, waktu sholat Jumat di hari Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Li'annahu lamma ihtassat al-jumu'atu, karena sholat Jumatnya itu sendiri itu sudah khusus. Kira-kira kalau kita sholat maghrib tidak berjamaah, sah tidak sholat kita? Sah. Sholat isya tidak berjamaah, sholat kita sah tidak? Sah. Sholat Jumat tidak berjamaah, sah tidak? Tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu khusus. Lamma ihtassat al-jumu'atu biwujubil jama'ati, karena sholat Jumat itu adalah khusus, wajib dilaksanakan secara berjamaah. Ihtassat biwujubid du'ai ilaiha, maka pula azan di hari Jumat itu wajib pula seperti sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat itu adalah khusus, tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Siapa yang pengen sholat Jumat sendirian di rumah, nah itu ngawur. Wah, aku sholat Jumat tapi di rumah aja, itu nggak bisa. Sholat Jumat harus di masjid. Tidak bisa sholat Jumat di kamar sendirian. Kamu sholat Jumat, sholat di mana? Di kamar. Nggak boleh. Sholat Jumat itu syaratnya harus berjamaah. Kenapa kok kita disuruh sholat Jumat berjamaah? Biar kenal. Kata orang Jawa, serawung, biar kenal antara satu dengan yang lain. Kalau tidak begitu nanti tidak kenal. Bisa jadi loh satu masjid ini pas begitu toleh nggak kenal siapa sebelahnya, langsung nanya, bapak di mana rumahnya? Oh rupanya tetangga. Kenalnya di masjid. Memang di masjid ini merupakan tempat yang paling gampang untuk kenalan. Beda dengan di pasar itu agak sulit. Tapi kalau di masjid itu paling enak. Saya di kampung saya itu saya lebih kenal kepada orang yang biasa pergi ke masjid daripada tidak biasa pergi ke masjid. Cuman pergi yasinan gitu aja saya nggak paham siapa dia. Tapi kalau pergi ke masjid rata-rata saya kenal siapa dia, di mana tempatnya. Kalau pergi ke masjid. Tapi kalau tidak pernah pergi ke masjid ya ketika disebut namanya saya masih bingung di mana rumahnya. Tetapi kalau sudah biasa di masjid langsung saya tahu. Kenapa? Karena sudah biasa ngobrol, bapak di mana tinggalnya? Oh di situ. Jadi tahu kita karena di masjid. Nah, azan di waktu hari Jumat itu menjadi wajib karena sholat Jumatnya itu wajib berjamaah,
maka azannya juga wajib berjamaah. Kenapa? Karena azan itu manggil orang untuk melakukan sholat. Nah, manggil orang untuk melakukan sholat sementara sholatnya itu wajib berjamaah, maka manggilnya juga wajib. Ini beliau menyampaikan seperti itu. Abu Ali bin Khairan dan Abu Sa'id al-Istikhari, beliau berdua menyampaikan seperti itu. Karena untuk melakukan sholat Jumat itu harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah sholatnya. Maka memanggilnya orang untuk melakukan, untuk datang ke satu tempat untuk sholat berjamaah, itu juga wajib hukumnya. Maka kalau untuk hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Wal madhabul awwalu, sementara Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi yang menyusun kitab ini, beliau berpendapat yang pertama. Apa itu yang pertama? Sunnatun. Azan itu hukumnya sunnah. Jadi azan ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Tetapi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi, Imam Shirazi menyebutkan, beliau berpendapat hukumnya adalah sunnah. Li'annahu du'aun ila sholati, karena azan itu adalah ajakan untuk sholat, panggilan untuk sholat. Fala yujabu, maka tidak wajib azan itu, karena azan itu sifatnya ngajak, memanggil untuk sholat. Seperti kaqaulihi as-salatu jamaah, as-salatul jamaah, as-salatu jamaah rahimakumullah. Pernah kita mengucapkan seperti itu? Ketika kita ngajak orang salat berjamaah, maka kita nyebut as-salatu jamaatan, as-salatu jamaatan, as-salatu jamaat. Salat dalam keadaan berjamaah, salat dalam keadaan berjamaah. Yuk salat dalam keadaan berjamaah, seperti itu. Maka hukum azan itu tidak wajib, lantaran azan itu hanya panggilan untuk melakukan sholat. Yang wajib adalah sholatnya. Nah, pasal yang pertama sudah kita bahas mengenai hukum azan, bahwa ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kita sudah tahu yang mengatakan sunnah, bahwasanya azan itu hanya panggilan untuk melakukan sholat berjamaah. Yang mengatakan wajib, karena sholat Jumat itu adalah wajib dilaksanakan dengan berjamaah, maka azan pun menjadi wajib. Jadi kita harus tahu itu. Kalau kita berpegang sunnah begini, kalau kita berpegang azan itu wajib begini, tinggal kita pilih. Itulah disebut dengan ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat bagi kita. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sampaikan, shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul tidak menyampaikan shallu kama usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Kalau seperti aku salat, cuman satu bentuk salat itu. Cuman satu. Gerakan salat itu cuman satu. Kalau salat itu dalilnya adalah shallu kama usalli, tapi bijaksananya Rasulullah, shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti yang dilihat oleh Imam Malik dan yang dilihat oleh Imam Syafi'i itu bisa berbeda. Contohnya apa? Imam Malik melihat Nabi kunut itu sebelum rukuk. Sebelum rukuk Imam Malik itu kunut. Imam Syafi'i kunut setelah rukuk, waktu iktidal. Ini kan beda, melihatnya beda, tapi kedua-duanya sama-sama rukuk. Kan ada perbedaan kan? Ada yang sholatnya adalah bersedekap seperti ini, karena melihatnya seperti itu. Ada yang sholatnya tidak bersedekap seperti ini, langsung Allahu Akbar, langsung ke bawah seperti ini, langsung lurus. Maka pada saat itu saya kira dia tidak sholat atau belum sholat, sedang tegak kayak gitu. Maka saya jawil, mau ada saya ajak salaman, rupanya diam saja. Ternyata dia sedang sholat itu di Masjidil Haram. Maka
Rasulullah sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti di sini kebijaksanaan Rasulullah SAW agar kita bisa sholat, yang penting sholat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama salaf. Ingat tuh, ulama salaf. Ulama salaf itu kapan? Ulama yang hidup di 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga. Itu ulama salaf. Selebihnya itu namanya ulama kholaf. Seperti Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, itu ulama kholaf. Seperti tadi yang sholat di sini kayak gini, Allahu Akbar kayak gini, itu tadi ngikut ulama kholaf, itu bukan ulama salaf itu. Kenapa? Karena rujukannya itu sampai kepada Ibnu Taimiyah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, yang disebut dengan kita sering nyebut Wahabi itu. Sebetulnya gurunya adalah buku itu, tidak punya guru. Orang yang belajar nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu kalau belajar kita harus pakai guru supaya setan tidak ada di situ. Dulu pernah ada sebuah riwayat orang sholat, setan nggak berani menggoda, nggak berani ganggu dia. Kenapa? Karena di situ ada orang alim sedang baring di situ. Dia nggak berani dia. Nggak berani ganggu orang sholat. Kenapa kamu nggak ganggu orang sholat itu? Di belakangnya ada orang alim sedang baring. Takut dia. Ada orang. Karena apa? Karena gangguannya itu akan menjadi sia-sia. Kalau seandainya salah akan dibeneri oleh orang yang baring itu tadi. Nah, di sini pentingnya kita belajar bersanad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wahal yusannu lil fawati. Lalu ada sebuah pertanyaan. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf membuat sebuah pertanyaan, apakah sholat-sholat yang sudah lewat itu perlu azan dan iqamah? Maksudnya sholat yang tertinggal. Sholat yang lewat itu yang tertinggal. Maksudnya adalah qadha sholat. Apakah orang qadha sholat itu perlu azan dan iqamah seperti ketika kita melakukan sholat pada saat itu, sholat adaan, bukan sholat qadhaan. Fihi salah satu akwalin. Dalam masalah ini Abu Ishaq menyampaikan orang yang qadha sholat itu ada 3 pendapat. Orang yang sholatnya lewat, kemudian dia pengen sholat padahal waktunya sudah lewat, apakah azan atau tidak? Ada 3 pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu adalah kaul jadidnya Imam Syafi'i. Di rumah ada kitab Al-Um itu ada 10 jilid. Masih rapi, belum baca semua karena tebal, kitabnya tebal. Ya kira-kira seginilah kira-kira itu. Kitabnya itu tebal, belum sempat kebaca semua, hanya sebagian saja yang kebaca. Jadi kalau ada kesempatan luang di rumah, sampai dengan nih bukunya lecek kayak gini kitabnya, sudah nggak keren, masih bagus kitabnya Bapak tuh. Ini udah lecek kitabnya, udah nggak kelihatan lagi tulisannya karena keseringan untuk dibuka. Biasanya kan gitu, baju itu kalau sering dipakai kan lecek lama-lama, tapi kalau jarang dipakai bagus terus baju itu. Ada 3 pendapat di dalam kitab Al-Um, dikatakan yuqimulaha wala yu'adzinu. Orang kalau qadha sholat itu cukup mengumandangkan iqamah, tidak mengumandangkan azan. Misalnya Bapak ketinggalan sholat zuhur, asar, maghrib, itu ketinggalan umpamanya nih. Terus dilaksanakannya pas kebetulan sholat isyaknya jam 12 malam. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib umpamanya, maka pada saat itu tidak usah memandangkan azan. Coba bayangkan kalau sampai sholatnya berjamaah kemudian memandangkan azan di masjid ini, orang kan heran, yakin orang pada datang ke masjid itu, ada apa itu di masjid itu? Lalu yang azan enak jawab, zuhur aku azan kamu nggak datang, asar aku azan kamu nggak datang, maghrib aku azan kamu nggak datang, isya aku azan kamu nggak datang. Kenapa jam 12 malam aku azan baru kamu datang? Ini lain, niat datangnya itu lain gitu.
Datang bukan untuk memenuhi panggilan azan, tapi datang untuk menemui yang azan. Kenapa kok azan jam 12 malam seperti itu? Maka di dalam kitab disebutkan orang yang mengqadha salat itu tidak usah azan, cukup iqamah saja. Apa dalilnya? Wad dalilu alaihi maruya Abu Sa'id Al-Khudri. Dalilnya adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW bersabda, pada saat itu Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan apa? Menyampaikan pengalamannya pada saat itu. Habasana yaumal khandaqi. Beliau menyampaikan kami terkurung pada saat perang Khandaq. Pada saat menggali Khandaq itu kaum muslimin terkurung, tidak bisa kemana-mana. Jangankan mau sholat, mau makan saja nggak bisa pada saat perang Khandaq. Maka kelihatan pada saat itu Rasulullah itu kelihatan lapar. Kenapa kok begitu kelihatan lapar? Karena di perutnya ini berbunyi kletak-kletuk gitu. Setelah dilihat ternyata itu adalah batu yang sebesar-besar ini. Batu kerikil, batu dikatakan kerikil ya besar, dikatakan batu kurang besar. Jadi batu itu diikat oleh Rasulullah itu di perutnya. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa lapar. Pada saat itu Jabir bin Abdillah melihat. Karena melihat inisiatif Jabir bin Abdillah pulang ke rumah karena rumahnya terdekat di situ. Lalu ditemui istrinya. Barangkali bahasa kita gini, Bu, ada gandum? Ada kambing? Ada. Baik, kalau gitu ibu masaklah gandum itu, aku sembelih kambing. Gandum dimasak, kambing disembelih. Tujuannya apa? Pengen memberi makan Rasulullah dan beberapa orang yang ada di situ. Maka Jabir bin Abdillah ini bisik-bisik kepada Rasulullah, ya Rasul, istriku aku suruh masak gandum yang jumlahnya kurang lebih cukup makan untuk 20-an orang lah, dan juga 1 kambing. Tolong nanti setelah ini diam-diam datang ke rumah ya Rasulullah, saya ingin ngasih makan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Langsung Rasulullah tegak dan berteriak, ya ahlal Khandaq, wahai para penggali Khandaq, para penggali parit, Jabir bin Abdillah ngundang kita untuk makan malam bersama-sama. Pucat Jabir. Yang gali Khandaq itu 1000 orang, kambing cuma 1, gendum cuma cukup untuk makan 20 orang. Dari mana nanti lebihnya? Begitu melihat Jabir pucat, langsung dibisiki, sudah pulang, makanannya ditutup, jangan dibuka sebelum aku datang. Begitu Rasulullah perintah, Jabir bin Abdillah pulang. Begitu pulang, makanan tadi semuanya ditutup oleh Jabir bin Abdillah. Setelah itu Rasulullah datang, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dan diludahi makanan itu oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah perintahkan semua tentara yang menggali Khandaq tadi, yang menggali parit tadi, untuk mengambil makanan sepuas-puasnya, tapi dengan syarat setelah ngambil ditutup. Setelah ngambil ditutup. Terus sampai sudah 1000 pasukan makan itu masih tetap ada. Selesai semua makanlah, sudah kenyang semua, baru Rasulullah perintah buka. Begitu dibuka, kambingnya masih utuh, gendumnya nasi yang dimasak masih utuh. Itulah yang disebut dengan makanan barokah. Makanan barokah itu adalah makanan yang cukup dibagi atau cukup untuk dimakan. Itu namanya makanan barokah. Di dalamnya ada kebaikan. Kenapa? Di dalamnya dibacakan oleh Rasulullah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasul yang membacakan, bagaimana mungkin tidak makbul? Pasti makbul, karena Rasulullah yang membacakannya, Rasulullah yang menyampaikannya. Lega Jabir bin Abdillah ini, tidak jadi malu. Kan takut kita ngundang orang tahu-tahu makanannya kurang, kan takut malu kita kan. Akhirnya dia ngundang banyak ini, makanan nggak cukup, mendapat kuahnya be.
nasi pun tinggal koretan-koretannya. Kan malu kita dibuatnya seperti itu. Jabir bin Abdillah takut malu itu tadi, maka ngomong dengan Rasulullah seperti itu. Akhirnya Rasulullah sampaikan untuk menutupi malunya Jabir, jangan dibuka sebelum aku datang. Begitu Rasulullah datang, dibuka oleh Rasulullah, dibacakan bismillah, diludahi makanan-makanan itu, lalu orang-orang disuruh mengambil dengan cara setelah ngambil tutup, setelah ngambil tutup. Ternyata makanan itu cukup untuk berapapun orang yang hadir pada saat itu dan semuanya adalah kenyang. Nah, ini terjadi pada saat perang Khandaq. Jadi pada saat itu Abu Sa'id Al-Khudri itu menyampaikan pengalamannya ketika terkurung di perang Khandaq, hatta dhahaba hawiyun minal laili, sehingga pada saat dia terkurung di saat perang Khandaq itu sampai malam pun berlalu. Malam berlalu, maksudnya malam berlalu itu adalah sampai ya tengah malam lewat begitu. Hatta kafaina, sehingga kami semua diselamatkan oleh Allah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah dasarnya firman Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafallahul mu'mininal qital. Allah menyelamatkan orang mukmin dari peperangan. Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Maka pada saat itu fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Lalu Rasulullah itu memanggil Bilal. Dipanggil untuk apa? Fa'amarahu, Rasulullah perintahkan Bilal fa'aqama dzuhra. Lalu pada saat itu setelah tengah malam pada saat perang Khandaq tadi, Bilal disuruh mengumandangkan iqamah. Maka dikomandangkan iqamah untuk melakukan sholat zuhur. Padahal di waktu malam, sudah lewat tengah malam, tidak azan, tapi langsung iqamah. Rasul perintahkan kepada Bilal untuk melakukan iqamah sholat zuhur. Fasallaha. Lalu Rasulullah dan orang-orang mukmin pada saat itu sholatlah zuhur di malam hari itu. Sholat zuhurnya di malam hari. Fa ahsana, dan beliau dan orang-orang mukmin mempercantik sholat zuhurnya yang ada di malam itu, tidak buru-buru, mempercantik sholatnya kama tusalli fi waktiha, sebagaimana sholat yang dilakukan pada saat waktunya. Sholat zuhur di malam hari itu dilaksanakan sebagus sholat zuhur di siang hari. Summa aqama, lalu Bilal mengumandangkan iqamah setelah iqamah sholat zuhur tadi, mengumandangkan iqamah al-asra, iqamah sholat asar. Fasallaha kadzalika. Lalu Rasulullah dan orang-orang mukmin yang ada pada saat itu semuanya sholat seperti sholat zuhur tadi. Bagusnya seperti sholat zuhur tadi. Sholat asar sebagus sholat asar pada biasanya. Tsumma aqamal maghribah, selesai sholat asar lalu mengumandangkan iqamah untuk melakukan sholat maghrib. Fasallaha kadzalika. Lalu Rasulullah dan para sahabat juga melakukan sholat persis seperti itu juga. Sholatnya bagus seperti sholat pada waktunya. Tsumma aqamal isya'a, lalu iqamah untuk melakukan sholat isya. Fasallaha kadzalika, lalu sholat seperti itu juga. Sholat isya'nya sebagus sholat isya pada sebelumnya. Jadi Rasulullah waktu itu ketika ketinggalan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, maka diawali dengan iqamah lalu sholat zuhur. Setelah iqamah selesai, sholat zuhur selesai, iqamah lagi, terus melakukan sholat asar. Sholat asar selesai, iqamah lagi, melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, melakukan iqamah lagi, mengumandangkan iqamah, melakukan sholat isya berurutan. Wali anna li'lami bil waktu, karena azan itu adalah untuk memberitahukan masuknya waktu sholat.
maka tidak dikumandangkan azan pada saat malam itu. Itu tadi, kalau mau sholat di jamak seperti tadi, waktunya sudah lewat, terus sholatnya jam 12 malam terus azan, itu tadi yakin rame masjid, penuh masjid itu nanti orang pada datang. Kenapa kok ada azan malam-malam begini? Karena azan itu adalah untuk memberitahukan masuk waktunya sholat. Waqad fatal waktu, sementara waktunya sudah lewat, maka tidak usah dikumandangkan azan. Wal iqamatu turadul iftitahi sholati, sementara itu iqamah itu tujuannya adalah untuk memulai sholat. Jadi kalau sholat berjamaah Bapak, jangan dimulai sholatnya sebelum diawali dengan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebelum diawali dengan iqamah, jangan dimulai sholat dulu. Wa dzalika maujudatun, sementara itu kalau iqamah itu masih ada pada saat itu, karena iqamah itu tanda sholat akan dimulai, dan memang ada sholatnya akan dimulai ada. Sementara itu kalau azan itu memberitahukan masuknya waktu. Lah sudah lewat, tidak ada lagi waktu itu, maka tidak azan. Sementara iqamah dilaksanakan. Sementara itu iqamah dilaksanakan karena memang sholat mau dilaksanakan. Itulah mengapa ketika kita sholat tidak pada waktunya, tidak usah azan, tapi cukup iqamah. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silahkan Pak. Biarpun qadha sendirian, iqamah betul. Kalau sholatnya sendirian, qadha, itu juga boleh mengumandangkan iqamah kalau qadha sendirian. Jadi iqamah itu boleh sholat dilakukan dalam keadaan jamaah, boleh sholat dilakukan dalam keadaan sendirian. Sendirian boleh, berjamaah boleh. Jadi yang lebih utama sholat sendirian itu adalah boleh diawali dengan iqamah. Walaupun tidak pakai iqamah juga boleh. Yang jelas mendapat pahala. Jadi intinya ketika seseorang sholat dan sholatnya di luar waktunya, maka tidak usah mengumandangkan azan, membikin orang bingung. Tetapi kalau sholat pada waktunya, kayak sekarang ini, ntar lagi kita sholat isya, itu azan tidak apa-apa. Berikutnya nanti kalau sholat itu tujuannya memanggil orang datang, maksudnya kita pengen orang datang, maka kita kumandangkan azan. Tapi kalau seandainya tidak menginginkan orang datang, sudah cukuplah orang yang ada pada waktu itu di situ, orangnya cukup itu, maka langsung iqamah saja juga tidak apa-apa. Ini pada kajian berikutnya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Kalau sudah waktu telat 10 sampai 15 menit, tapi dia tetap azan, Pak. Oh gitu. Iya. Boleh nggak kira-kira waktu lewat seperti itu kemudian azan? Jawabannya adalah boleh. Karena azan itu tujuannya adalah memanggil orang untuk datang melakukan sholat Jumat. Makanya kebijaksanaan Utsman bin Affan ketika pada saat itu kaum muslimin semakin banyak, azan sekali tidak cukup, maka dibuatlah sholat Jumat itu azannya 2 kali. Lalu orang-orang yang berseberangan ini berpendapat itu bid'ah karena Rasulullah tidak melaksanakan, berarti dia adalah sesat. Sesat berarti masuk neraka. Berani enggak dia mengatakan Utsman bin Affan masuk neraka? Karena yang memulai itu adalah Utsman bin Affan. Kebijaksanaan Utsman bin Affan itu adalah karena umat Islam pada saat itu semakin banyak, tidak cukup azan itu sekali. Maka azan sekali itu adalah azan pemberitahuan masuk waktu. Azan kedua itu azan untuk memperkuat itu tadi. Kemudian baru mulailah pelaksanaan sholat
Jumat. Jadi pada saat sholat Jumat azannya 2 kali, itu adalah masa Utsman bin Affan. Rasulullah nggak melakukan itu. Kenapa Rasulullah nggak melakukan? Karena pada saat itu kaum muslimin masih sedikit, belum banyak. Orang pada masuk Islam itu lantaran diantaranya ada dengan akhlaknya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu orangnya keras, gampang mengkafirkan orang, kira-kira ada nggak yang masuk Islam? Nggak ada, karena Rasulullah itu orangnya halus. Dan bahkan ketika dicaci-caci di depannya, Rasulullah pun tetap nyuapi orang yang mencacinya itu. Ketika ada Yahudi dalam keadaan buta, kemudian Rasulullah setiap hari datang dan menyuapinya, dengan lembut disuapinya. Setiap mendapat suapan itu dia selalu mencaci-caci, kamu jangan dekati namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang tersesat, jangan kamu ikuti dia. Terus mencaci seperti itu. Tapi Rasulullah dengan diam, sabar, terus disuapi sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, kan diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Aisyah. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa yang belum ayah lakukan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah suamimu? Semua sudah ya, cuman satu yang belum. Apa itu? Menyuapi orang Yahudi buta di pasar. Akhirnya disuapi, didatangi oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq, disuapi. Kemudian ditanya oleh orang itu, kamu siapa nyuapi aku? Aku adalah orang yang biasa menyuapi dirimu. Enggak, beda. Orang yang nyuapi aku lembut, orang yang menyuapi aku penuh dengan kasih sayang. Ini bukan yang biasa nyuapi aku. Iya, memang bukan. Aku adalah sahabatnya. Dia sudah meninggal, nangis dia. Ketika disebut yang nyuapi biasanya itu sudah meninggal, nangis dia. Apalagi ketika dikatakan yang menyuapi itu adalah Muhammad Rasulullah SAW, tambah kenceng nangisnya. Maka pada saat itu dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat lantaran budi baiknya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita berdakwah, itu berdakwah dengan akhlak, bukan berdakwah dengan kekerasan, bukan berdakwah dengan mencaci, tapi berdakwah dengan memuji. Nah, inilah Rasulullah mengislamkan orang bukan dengan cacian, bukan dengan mengkafirkan, bukan mengecap orang jahat, bukan mengecap orang sesat. Justru dengan akhlaknya orang bisa masuk Islam dengan sendirinya, seperti seorang Yahudi buta di pasar yang dengan telaten Rasulullah suapi, akhirnya dia pada wafatnya diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalaulah bukan karena budi pekerti Rasulullah SAW, maka dia tidak akan masuk dan memeluk agama Islam, karena kehalusan Rasulullah tersentuh hati banyak orang, sehingga Islam ini lebih banyak di dunia ini penganutnya daripada agama-agama yang lainnya. Jadi seperti itu. Maksud saya bukan sholat fardu, Pak. Gimana? Sholat fardunya dia sudah terlambat. Waktunya 10 atau 15 menit. Iya. Kasih memandangkan aja. Iya, sholat fardu sudah 15 menit kan? Sholat fardu sudah, kemudian terus azan. Kalau tujuannya azan itu memanggil orang, itu boleh. Tujuannya memanggil orang, asal jangan waktunya kelewat banyak, nanti orang aneh gitu saja. Nggak bolehnya itu bukan nggak boleh haram, aneh gitu. Tapi kalau mau dicoba kira-kira azan jam 10 malam, ayo yang belum sholat isya, ayo sholat isya di sini, ngajak umpamanya gitu. Ya boleh dicoba. Cuman secara hukum itu tetap boleh. Tidak harus di awal waktu. Walaupun azan itu sesungguhnya adalah untuk memberitahukan orang bahwasanya waktu telah masuk. Maka Rasulullah itu punya 2 orang muadzin, yang satu Bilal, yang satu Abdullah bin Umi Maktum. Maka ketika 2 orang ini mengumandangkan azan, maka kita mengetahui bahwasanya waktu sholat telah masuk. Kalau sudah kedua-duanya mengumandangkan azan, itu khususnya pada saat sholat subuh. Di kita itu sholat 5 waktu itu yang azannya 2 itu cuman subuh, selebihnya 1.
zuhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 2 azannya. Kenapa kok 2? Karena di waktu subuh itu banyak kejadian. Kalau langsung azan dan iqamah banyak orang tidak terkejar melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau misalnya lewat 15 menit baru azan, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kita meyakini bahwasanya pas saat azan nanti ada orang datang untuk melakukan sholat. Tapi kalau sudah inilah orangnya yang akan sholat, ya nggak usah azan lagi. Bukan berarti kalau nggak usah azan lagi terus dilarang azan. Tidak dilarang azan. Cuman tujuan azan kan mengumpulkan orang. Kalau yang dikumpulkan sudah terkumpul di sini, ya sudah tidak perlu azan lagi. Nah, sekarang kita mau yang mana ini? Mau memanggil orang atau cukup yang ada di sini? Kira-kira gitu. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.